Ya, saudara, saya akan bacakan atau kita akan coba lihat firman Tuhan dari 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal 16 ayat mulai dari ayat 14 ya. Saya bacakan ke kita semua. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang main kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Ya, saudara, tidak mudah untuk memahami apa yang dinyatakan dalam 1 Samuel ini tentang roh jahat itu ya, kata roh jahat yang menghinggapi Saul. Teks antara Saul dan Daud, nah saudara kita bisa memaknai ternyata roh jahat yang dimaksudkan di dalam bagian ini bukan seperti bayang-bayang yang kita pikirkan adanya kuntilanak, adanya iblis, begitu ya, bukan. Nah, kalau kita mau memahami konteksnya, Saul, raja yang Allah, karena Allah berkenan kepadanya. Allah berkenan kepada Saul sehingga Saul menjadi raja pertama bangsa Israel yang mengubah juga tatanan kehidupan bangsa Israel. Yang tadinya mereka menjalani hidup teokrasi, artinya bangsa yang dipimpin oleh yang mereka yakini dipimpin. Jadi mereka nggak punya raja, ya. Nah, tapi mereka menginginkan adanya seorang raja karena melihat tetangga-tetangga mereka, bangsa-bangsa lain yang punya seorang pemimpin hebat, yang diagungkan, yang punya karisma, ya, yang punya kekhususan dan kemegahan, gitu. Nah, mereka pengen simbol itu. Tuhan lewat nabi-nabi untuk mereka pengen ada seorang raja. Nah, kemudian Tuhan mengikuti ya keinginan itu dan mengangkat Saul menjadi raja bangsa Israel. Sejak itu mereka mulai hidup di dalam
sistem, bukan lagi teokrasi, tetapi sudah hierarki. Mereka bangga, senang, ya, sampai akhirnya dalam masa kejayaannya Saul, dia sudah merasa hebat, semua bangsa suka pada dia, rakyatnya juga senang kepadanya, walaupun mungkin sebagian saja, pasti sebagian juga tidak senang, begitu ya. Tapi paling tidak dia merasa, Saul merasa dia punya power hingga menyamakan dirinya seperti Tuhan. Ya, tidak lagi ada orang yang berani untuk membatasi Saul. Nah, saudara, apa yang jahat di sana kita lihat ternyata bukan soal mencuri, soal berbohong, ya, soal melakukan kriminal, bukan. Tapi saudara, Perjanjian Lama membawa kita untuk memahami apa yang dikatakan jahat itu bukan juga orang yang telah gagal dalam kepemimpinan ataupun dalam kehidupannya, bukan. Tetapi kata jahat di sana mempunyai konotasi mulai jauh dari Tuhan, ya, mengabaikan Tuhan, yang tadinya taat, setia, tunduk, lalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jahat di situ adalah Tuhan tidak lagi berkenan karena apa? Orang ini sudah memberontak. Mereka tidak lagi mentaati Tuhan. Walaupun potensi, karisma, pekerjaan mereka masih hebat, masih luar biasa dilihat oleh banyak orang. Kalau kita lihat, seringkali Tuhan melihat bangsa Israel yang melakukan ritus keagamaan mereka, tapi Tuhan berkata persembahan mereka itu jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukannya bukan dalam sebuah kesadaran menyembah Tuhan, tapi sudah membangun kemegahan menurut mereka. Nah, itulah yang jahat. Dan itulah kejahatan yang dinyatakan Alkitab kepada kita. Jadi bisa saja saya jahat di hadapan Tuhan. Dan saya jahat dilihat Tuhan. Ketika saya berdoa, ketika saya pelayanan, ketika saya melakukan sesuatu. Saya lakukan untuk Tuhan atau tunduk pada Tuhan. Tapi saya lakukan itu dengan apa? Amarah. Saya lakukan itu apa? Dengan kecewa. Saya lakukan itu apa? Dengan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Saya lakukan itu apa? Untuk membangun citra diri. Ya. Nah, saudara, itu jahat. Jahat di hadapan Tuhan. Yang mungkin bagi banyak orang, ya, dan itu mengagumkan, menakjubkan. Kenapa? Ide-ide yang brilian, ya, pencapaian yang fantastis, evaluasi program kerja yang mantap, yang luar biasa. Tapi belum tentu bagi Tuhan itu sesuatu hal yang baik. Bisa saja itu bagi Tuhan itu yang jahat. Itu jahat. Nah, saudara, ini menjadi autokoreksi bagi saya. Dan juga GKI Reform. Kita lihat pelayanan kita bukan hanya sekedar aktivitas saja, bukan soal kita hadir dan melakukan itu, ya, yang karena terpaksa ataupun kita karena jengkel, yus lo gini begini, ya, hati-hati, ya, bisa saja menurut Tuhan
Kenapa? Karena kita tidak melakukannya dalam sebuah kesadaran tunduk kepada Tuhan. Nah, Daud dikatakan di sana bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Karena Tuhan sudah berpindah dari Saul dan kepada Daud. Dan saudara, kita lihat perkenanan Tuhan itu raja dan menggantikan Saul. Enggak. Tapi menjadi apa? Pelayannya Saul. Ya. Karirnya Daud, walaupun dia disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tapi tidak langsung mendapatkan posisi. Ya, dia tidak langsung serta-merta menggantikan Saul. Perkenaan Tuhan itu, saudara, memberikan apa? Memberikan kedamaian dan ketenangan bagi Saul. Ketika dia gelisah, ketika roh jahat ataupun ketika kecemasan menghantui Saul, Daud memainkan kecapinya dan dia damai dan tenang. Dia menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi banyak orang, termasuk apa? Roh jahat tunduk kepada Daud. Apakah Daud punya cara tersendiri bermain kecapi hingga dia punya jurus dan bisa menaklukkan roh jahat? Jadi Daud punya, kalau kisah-kisah kungfu gitu ya, dia punya jurus kecapi penakluk jiwa gitu, enggak ya. Bukan soal cara mainnya, bukan soal jurusnya, atau bukan juga soal jenis kecapinya. Tapi yang jelas Tuhan berkenan kepada Daud. Dan itu memberikan damai sejahtera bagi siapa? Bagi Saul. Roh-roh jahat itu pun tidak agresif. Orang-orang di sekitarnya merasa apa? Merasa damai, tenang, terhibur. Daud menjadi apa? Menjadi berkat. Nah, saudara, inilah yang baik yang ini kepada kita, ya. Ketika apa? Ketika sekecil apapun yang kita lakukan, ketika itu memberikan kedamaian, memberikan hal yang baik, baik kepada sesama kita, antar pengurus, ya, lalu gereja kita, ya, itu memberikan apa? Kedamaian, kemajuan, dan kita sadar kita lakukan itu bukan untuk hal apapun, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Baik di sana bukan soal perkataan kita lemah lembut, ya, tenang, tidak ada emosi, bukan. Tenang pun kata-kata kita sampaikan dengan lembut, tapi kalau yang membuat, yang mendengar itu tiba-tiba wajahnya berubah dan gelisah, nah saudara, itu pun juga meresahkan, ya. Kritikan kita, ya, walaupun itu disampaikan dengan suara yang lantang, tapi memang menggugah dan membuat KPGG bisa menjadi lebih baik. Itu hal yang baik. Ya. Jadi bukan soal, oh berarti hal yang baik itu harus alim, tenang, kalau ngomong lemah lembut, ya. Bukan soal itunya, saudara. Tapi soal ketaatan kita lakukan sekecil apapun itu, kita yakini, kita sadar, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Kita lakukan dengan tanggung jawab. Teladan, aksi itu yang paling penting. Dan dia mengikuti, luar biasa, ya. Daud dengan segala ketidakmengertiannya tentang, dia ikutin, saudara. Siapa yang dia ikutin? Bukan Saul. Dia ikuti Tuhan. Cara Tuhan menjadikan dia apa?
gembala domba. Lalu menjadikan apa? Penghibur bagi Saul. Saudara, tahap-tahapan itu dilakukan oleh Daud dengan apa? Ketaatan dia hanya kepada Tuhan. Siapa yang menjadi semangat dan fokus Daud dalam hidupnya? Bukan Saul, bukan orang tuanya, tapi Tuhan. Ketaatan dia kepada Tuhan membuat dia menghargai orang-orang di sekitarnya. Dia menghargai Saul, dia menghargai Isai, dia menghargai semua proses yang ada. Dan saudara, dia jalani dengan tanggung jawab. Ini sangat melelahkan kita. Dan sangat banyak pembatasan-pembatasan yang membuat kita marah, jengkel, lalu juga kok rasanya tidak konsisten begitu ya. Perubahan-perubahan yang tidak dapat kita duga. Lalu juga kita bisa saja marah kenapa kita yang konsisten dengan pakai masker, jaga jarak, berada di rumah, pada kita lihat ada orang ketawa-ketawa tidak pakai masker ya. Lalu kita lihat sana masih banyak saja kopi Hans itu ya, di kopi Hansnya di veteran itu ya masih banyak saja orang. Kadang Richard sama Evelyn protes, kenapa sih Pak mereka bisa, kami kok nggak bisa? Waduh, susah juga jelasinnya ya. Tapi kita bilang ya terserah. Kalau kalian mau ke sana silakan 2-3 jam, tapi seperti ya monggo ya. Tapi kalau papa mama ya nggak mau ya, kami pun menjaga supaya itu tidak terjadi ya. Nah, saudara, bisa saja kita lihat ada banyak ketidakadilan, ada banyak ketidakpuasan, ada protes kita. Iya, itulah pandemi ini. Dan situlah situasi kita. Nah, tinggal sekarang kita mau menyadari mana sih yang menjadi fokus kita. Ya, pasti kita akan tetap belajar. Terus hidup kita. Tuhan. Tuhan memberikan kondisi kita pada saat ini. Oke, mari kita jalani. Bukan dengan ketakutan dan kegelisahan, tapi kewaspadaan. Mari kita jalani bukan protes kepada orang sana, orang sini, bukan. Tapi bagaimana kita membuat sekitar kita hidup dalam damai, hidup dalam tenang, dan kita tetap menjadi saluran berkat, baik lewat perkataan kita maupun dengan sikap kita yang memberikan rasa nyaman di sekitar kita, dan kita sama-sama berjuang untuk tetap sehat, tetap hidup, dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak Ahmad.